Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugun Trisno dengan stambuk B1012106 akan mempresentasikan tugas video saya tentang apa itu manajemen. Seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Manajemen difungsikan untuk dapat memanfaatkan sumber daya organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Allison dalam prakteknya mendapat 3 fungsi manajemen baik di sektor swasta maupun publik. Strategis. Yang pertama, penetapan tujuan dan prioritas organisasi. Yang kedua, membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen komponen internal. Yang pertama, pengorganisasian dan penyusunan staf. Yang kedua, pengarahan dan manajemen. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Manajemen konstitusional eksternal. Yang pertama, mengelola hubungan dengan unit eksternal dalam organisasi. Yang kedua, mengelola hubungan dengan organisasi lain. Ketiga, mengelola hubungan dengan pers dan publik. Apa itu pelayanan publik? Menurut Saifullah, pelayanan publik atau public service adalah pelayanan yang diberikan pada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Dilihat dari prosesnya, dalam pelayanan umum terjadi interaksi antara memberi pelayanan dengan yang dilayani. Sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Menurut Dwianto, pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga penggunanya. Nah, menurut Kurniawan, pelayanan publik adalah sebagai pemberian layanan atau pelayanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara, hakikat pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan layanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat. Peran pokok pemerintah pada dasarnya adalah memberikan pelayanan publik antara lain dalam hal yang berkaitan dengan 1. Memelihara keamanan negara, 2. Ketertiban, 3. Mewujudkan keadilan, 4. Memenuhi kepentingan umum, dan yang kelima mewujudkan kesejahteraan sosial, dan yang keenam perekonomian, ketujuh pemeliharaan sumber alam dan lingkungan. Menurut David dan Alan Lawton, pelayanan publik diorientasikan pada suatu upaya untuk menerjemahkan kandungan sektor publik. Tidak sekedar hanya penyampaian pelayanan atau service delivery, pelayanan publik diorientasikan harus mampu mendefinisikan 3: consumerist, caring, and citizenship, and greatest of this of citizenship. Perlindungan kewarganegaraan. Menurut Keban, apa yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik yang menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan maupun yang berkenan dengan mengejar ketertinggalan lewat program-program. Sedangkan menurut Siagian, fungsi utama pemerintah pada hakikatnya menyelenggarakan fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan itu sendiri juga dapat menjadi fungsi pelayanan publik. Dan menurut Ndrahas, fungsi pemerintah adalah menyediakan, memberi pelayanan publik, pemberdayaan, dan pelaksanaan pembangunan. Hal pendukung pelayanan publik yang baik yaitu information. Warga negara sebagai individu yang menggunakan pelayanan publik memerlukan informasi untuk mampu membuat pilihan yang terbaik tentang pelayanan yang mereka ingin gunakan. Dan bagaimana untuk dapat memaksimalkan keuntungan dari pelayanan tersebut, mereka butuh informasi secara umum dan bagaimana pelayanan tersebut dilaksanakan. Titik penting dari informasi adalah tentang tujuan dan sasaran.
Standar pelayanan yang autoritatif tentang maksud untuk memberikan pelayanan, standar yang harus dicapai, hak untuk dilayani, tanggung jawab dalam menggunakan pelayanan, sebatas apa yang dapat diberikan oleh organisasi publik untuk pelayanan tersebut, dan bagaimana tindak lanjutnya. Yang kedua, redress atau ganti rugi, menebus atau memperbaiki. Ganti rugi, menebus, dan memperbaiki adalah tindakan yang merupakan ekspresi hak penduduk untuk mendapatkan imbalan yang disebabkan oleh tindakan pelayanan yang menyebabkan adanya kerugian yang menimpanya. Kekecewaan tersebut dapat dilakukan dengan bertindak langsung melalui ombudsman atau dengan menggunakan jasa advokat. Ketiga, representation. Penterjemahan representation adalah lebih rumit dibandingkan dengan 4 prinsip lain. Meskipun merdu untuk didengarkan, tetapi makna sesederhananya adalah pandangan-pandangan pengguna pelayanan publik harus menjadi cukup kuat untuk direpresentasikan pada pembuat kebijakan dan keputusan publik, sehingga sistem pengambilan kebijakan dan keputusan publik harus mempertimbangkan sungguh-sungguh kepentingan publiknya. Surat Keterangan Menpan nomor 63 tahun 2004 mengelompokkan pelayanan publik dalam 3 kelompok, yakni pelayanan administratif, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya IMB, SIM, izin gangguan, izin usaha, dan sebagainya. Kelompok yang kedua yaitu kelompok pelayanan barang, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik dan dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya, misalnya listrik, air bersih, infrastruktur, dan sebagainya. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok pelayanan jasa, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan sebagainya.